Oke, how's it going, bro? This is John Balls here. Balik lagi ke Waktu Belajar John Balls. Ya, Waktu Belajar John Balls. Jadi, biasanya kalau habis bikin yang tentang watak, video watak, pasti ada jawab pertanyaan. Makanya sekarang mau jawab, tapi biasanya layarnya di sana. Tapi kayak lagi capek banget, dan hari ini mau nge-shooting beberapa video. Asik shooting. Langsung kita let's go kecil aja. Let's go. It's John Balls here. Oke, kita lihat komennya satu-satu dari yang paling bawah. Kita balas yang ada pertanyaan-pertanyaan. Asik jadi member bisa pakai stikernya John Balls. Ya, jadi member ya. Klik di bawah untuk join. Cuma Rp5.000 untuk yang termurah. Beban gak sih bang di video ini? Oke gini, jadi ceritanya gini. Kemarin waktu bikin video tentang Sanguin Kole, karena Sanguin Kole itu gua banget bros. Jadi gue sengaja bikin sekalian aja hal yang beda gitu. Biasanya gue ngejelasin tentang kelebihan, kekurangan, dan kalau Sanguin sama Kole digabung jadi gimana kalau Sanguinnya lebih dominan. Tapi kemarin karena udah sering banget bahas Sanguin Kole, karena kebetulan Sanguin Kole itu gue sendiri. Jadi gue coba untuk refleksiin aja. Sanguin Kole itu kan kelihatannya kayak yang badut lah ya, badut. Dia banyak ngelakuin hal-hal yang kadang-kadang ya untuk buat orang seneng dia jadi bodoh gitu. Tapi sebenarnya orang Sanguin Kole juga tahu, dia sadar dia ngelakuin itu. Dan kadang dia nggak mau, dia capek ngelakuin itu, tapi kok kepaksa gitu. Jadi kemarin di setup kayak gitu. Jadi beban nggak, malah abis bikin video itu langsung apa ya, kerasa terbuka gitu. Jadi gitu sih jawabannya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau Sanguin Kole ada rasa mudah tersinggungnya? Oh, ini maksudnya rasa tersinggungnya nggak sih ya? Ada dong. Sanguin Kole juga mudah tersinggung gitu. Sebenarnya gini, Sanguin Kole itu gampang tersinggung juga. Tapi kadang dia nggak sadar sama hal-hal yang bisa nyinggung dia. Tapi kalau dia tahu itu hal itu nyinggung dia bakal tersinggung. Beda sama orang melankolis pragmatis. Mereka juga mudah tersinggung. Sebetulnya malah lebih gampang tersinggung orang Sanguin Kole. Tapi mungkin orang melankolis pragmatis karena dia merhatiin banget orang ngomong apa, jadi semuanya keserap. Sanguin Kole kadang-kadang kayak ada 10 serangan ke dia cuma terima 1. Kalau melankolis 10 serangan ke dia terima 9 gitu. Padahal sebenarnya ya lebih baperan orang Sanguin Kole sebetulnya kali ya. Apa gua aja yang baper? Tapi ya gimana ya? Manusia punya perasaan gitu. Jadi banyak orang bilang baper lo. Ya manusia punya perasaan. Jadi kalau emang dia ngerasain itu, ya emang dia rasain itu gitu. Kalian nggak bisa ngejudge mereka gitu. Jadi ya jangan terlalu gampang untuk bilang orang baper deh. Karena kalian nggak tahu apa yang baru dilalui orang itu. Kayak dia pagi ternyata habis pernah musibah, apa habis capek banget. Kalian tidur 12 jam sehari, dia cuma tidur 2 jam sehari atau sejam sehari gitu. Alright, next. Kelemahan pasangan sesama sanguinis apa aja dok? Tentu aja 1, berantakan. 2, sama-sama rebutan ketenaran. 3, pasangan kalau sama-sama sanguinis ya itu terlalu berisik, terlalu ribet ya. Jadi kayak dua-duanya nggak ada yang detail. Jadi kalau merencanakan suatu banyak yang tinggalan, banyak yang kurang perfect gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Apalagi kurangannya? Sanguinis sama sanguinis. Ledek-ledekan sih kalau berantem. Kalau berantem dua-duanya ledek-ledekan. Oke, next. Judul filmnya. Oh, yang kemarin kita omongin tentang seorang ayah itu ya. Seorang ayah yang Sanguin Kole terlalu try hard ke keluarganya. Tapi sebenarnya tanpa dia, ya itu dia lakuin karena dia emang pengen keluarganya seneng. Tapi menurut dia senengnya gitu. Judul filmnya adalah Cheaper by the Dozen. Oke, itu film bagus banget. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dok, INFJ itu sebenarnya ambivert atau introvert? Jadi ini bukan tentang Sanguin Kole, jadi pengen di skip aja, tapi udah jawab sih langsung ke orangnya, makanya ya. Tapi kalau INFJ kayaknya itu melankolis pragmatis deh, jadi introvert sih. Oke, next. Tapi gini sih, harus dilurusin lagi.
Misalnya watak kalian sanguin koleris, MBTI kalian bisa aja ESFJ, bisa aja NTP. Jadi kayak nggak pasti gitu. Jadi kayak MBTI itu bukan dasar, tapi gimana kitanya terbentuk. Kayak gitu sih. Bukan watak dasar. Jadi kalau watak dasar tetap kalian belajar personality plus. Oke, next. Atau temperamen, terserah sih bilangnya apa. Oke, Kak, sifat saya begitu, tapi saya kira saya pragmatis sanguinis. Pas dengan ini saya berasa sanguinis koleris. Yang membedakan apa ya, Kak ya? Yang membedakan sanguinis koleris sama sanguinis pragmatis. Biasanya orang koleris itu kan lebih keras dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Sedangkan pragmatis lebih banyak ragu dalam mengambil keputusan. Dan kalau kita bilang sanguin kole sama sanguin plegi, bedanya kita bisa lihat dari dia extrovert sejati atau ambivert. Kayak dia emang bisa on terus atau dia bisa on bisa off gitu. Jadi ya sebenarnya bedanya adalah satu extrovert sejati, satu ambivert gitu. Kalau dari ciri-cirinya sih lebih kayak orang sanguin kole pasti lebih marahnya tuh kelihatan, marahnya koleris. Ciri khas marah koleris tuh gimana sih, straightforward gitu ya. Kalau pragmatis mungkin kayak ditahan-tahan dulu, banyak ditahan-tahan lah marahnya. Kalau sanguin kole tuh nggak suka sesuatu langsung aja ngomong, asal jeblak gitu. Asal jeblak. Sanguin plegi juga sih asal jeblak, tapi biasanya ada maafnya dulu gitu. Lebih mudah lah memberi maaf dan minta maaf. Next, hal yang ditakutkan seorang sanguin kole apa aja, Dok? Nggak populer lagi. Itu. Nggak punya teman. Sepi. Orang ngomongin dia, diledekin orang. Dia nggak suka. Orang sanguin itu nggak suka diledekin orang. Dia sukanya ngeledek orang gitu. Apalagi ya? Biasanya orang sanguin kole itu dia takut banget sama orang melankolis pragmatis yang lagi marah. Coba kalian komen di bawah deh orang-orang yang sanguin kole, kalian tuh takut apa? Karena menurut saya sih ketakutan kalau secara watak itu. Tapi kalau takut kan orang lain ada yang takut ular lah, ada yang takut pocong. Ini malam-malam lagi. Next. Konten kali ini dari hati banget ya. Aku seperti mendengar jeritan hati diri sendiri, Dok. Setuju sih kita bisa lockdown ya ternyata. Ya, jeritan hati diri sendiri. Thank you banget. Ini dari Teh Putih Kristiati yang udah jadi member juga. Jadi kalian langsung aja subscribe. Maksudnya join jadi member yang udah subscribe. Yap. Next. Suka banget sama Dokter Lanang. Seru. Wah. Sebagai orang sanguin kole harus gue baca nih. Untuk menaikkan semangat. Walaupun bukan pertanyaan, tapi thank you Kak Ian Tiayan. Oke, next. Alfiani Shiva, sering banget suruh ngabisin makanan kalau lagi kumpul. Berasa kayak pembuangan sih, padahal kalau disuruh beli ogah banget. Cuma sayang aja karena teman-teman udah beli. Ya, karena ada sanguin dan ada kolenya ya. Kayak sanguinnya yang ngerasa, udah deh sini gue makan aja gitu. Kolenya kayak rugi-rugi. Coba kalau melo kole kepikiran kayak, aduh ntar badan gue gendut gitu. Next. Muji diri sendiri berasa kepedean. Nunggu kata-kata dukungan atau pujian kayak nunggu hujan di musim kemarau. Ya, apalagi kalau pasangannya melankolis kan. Jadi kalau bisa kita sharing aja ke pasangan kita yang melankolis yang gak bisa memuji. Kalau bahasa kasih kita adalah dukungan. Kata-kata pendukung. Oke, jadi ya next. Maaf dok, mau tanya di luar topik. Lebih bagus mana belajar MBTI atau belajar watak seperti ini? Oke, nggak ada hubungannya sama sanguin kole, tapi udah saya jawab juga langsung ke chatnya dia. Kalau dua-duanya bagus, tapi untuk basic belajar dulu watak-watak kayak gini. MBTI nanti. Yap. Next, bang tolong bahas bagaimana seorang sanguin kole menjadi seorang pasangan. Tapi sanguin kolenya cewek bang, ditunggu videonya. Sanguin kolenya cewek. Karena gue bukan cewek, jadi gue bakal ntar manggil sanguin kole cewek. Siapa ya? Tante gue paling. Ya. Tapi sanguin kole itu kalau jadi orang pasangan ya menyenangkan, tapi nyebelin gitu, rese. Kadang mau menang sendiri, self-center, egois. Tapi kalau nggak ada dia ya sepi gitu. Dan kadang-kadang kalau kalian pas ketemu dia nyebelin kelamaan, tapi kalau kelamaan nggak ketemu dia juga kalian kangen gitu sih. Inspiring banget dok, anakku sakole. Emang bener dok, suka dibilang gak bisa diem, suka ngejawab kalau dikasih tahu, tapi abis nonton ini jadi bangga punya anak sekole.
banggalah punya anak sanguin koleris. Karena ya walaupun dia suka dia bukannya mau ngelawan kita ya atau mau ngebantah, tapi emang ada hasratnya yang emang hasrat pembicara. Jadi kalau dengerin orang ngomong aja tuh nggak bisa karena ada kolenya kan, jadi bukan pengamat. Dan karena sanguinnya dominan, jadi maunya ngomong aja gitu. Jadi ya dilatih pelan-pelan ya, jangan dihilangkan, jangan dirusak kepercayaan dirinya sebagai sanguin kole gitu. Latih pelan-pelan. Oke, yap. Oke. Mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you bros yang udah nonton. Ya, ditunggu juga video-video hipnoterapi lainnya. Amat bros, let's go. It's